Baik, kita lanjutkan materi tadarus kita pada subuh kali ini. Melanjutkan bedah buku dasar-dasar tafsir dan ulumul Quran, buku yang ini. Dasar-dasar tafsir dan ulumul Quran. Materi kita masih terkait dengan perkembangan tafsir yang sudah kita bahas baru 3 bab atau 3 pembahasan, yakni tafsir pada masa Rasulullah SAW, kemudian tafsir pada masa para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tafsir pada masa para tabi'in. Berikutnya bagian keempat dari perkembangan tafsir adalah tafsir pada masa pentadwinan. Jadi tafsir pada masa pentadwinan. Masa pentadwinan tafsir ini dimulai pada akhir abad pertama Hijrah. Akhir abad pertama Hijrah. Jadi menjelang tahun 200. Akhir abad pertama. Akhir abad pertama. Abad pertama itu berarti tahun 100. Nah, di akhir abad pertama inilah masa pentadwinan tafsir dimulai. Pada waktu ditadwinnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak jauh berbeda dengan pentadwinan hadis. Akhir abad pertama Hijrah. Dengan perbedaan maudhu dan bab-babnya. Masa pentadwinan tafsir terjadi beberapa tahap. Tahap pertama. Pada masa ini, tafsir ditadwin sebagai salah satu bab di dalam bab-bab pada hadis. Dan tentang tafsir belum disusun secara terpisah. Jadi pada masa pertama ini, atau tahap pertama, tafsir belum disusun secara terpisah. Di dalamnya tidak ditafsirkan kecuali tafsir surat demi surat tertentu dan ayat demi ayat tertentu dari awal Al-Quran sampai akhirnya. Itulah tahap pertama. Jadi yang ditafsirkan hanya surat tertentu, ayat demi ayat tertentu. Di antara para penyusun tafsir sebagai bab dalam hadis ada Yazid bin Harun yang wafat tahun 117 Hijriah. Syu'bah bin Al-Hajjaj wafat tahun 160 Hijriah. Kemudian Waqi bin Al-Jarrah wafat tahun 197 Hijriah. Abad bin Humaid yang wafat tahun 149 Hijriah dan lain-lain. Keistimewaan tafsir pada tahap pertama ini diantaranya ada 3. A. Yang pertama, mereka memberi perhatian khusus pada sanad. B. Tafsir belum dihimpun secara terpisah, melainkan baru sebagai bab dari bab-bab hadis. C. Tidak hanya dimuat tafsir yang marfu dari Rasulullah SAW semata, tetapi dimuat juga tafsir dari sahabi dan tabi'i. Lalu tahap kedua. Pada tahap kedua ini, tafsir mulai disusun secara terpisah dengan berdiri sendiri. Berbeda dengan tahap pertama. Jadi mulai terpisah. Mencakup seluruh ayat Al-Quranul Karim dan surat-suratnya secara berurutan menurut urutan yang ada pada mushaf. Jadi di tahap kedua mulai seperti itu. Yang ditafsirkan seluruh ayat dan seluruh surat dengan urutan seperti pada mushaf.
Tahap pertama belum seperti itu. Ibnu Taimiyah ini sebagaimana pada Majmu' Fatawa juz 20 halaman 322. Dan Ibnu Khillikan sebagaimana pada Wafayatul A'yan pada juz 2 halaman 338. Mereka berdua menegaskan bahwa orang pertama menyusun tafsir seperti ini ialah Abdul Malik bin Jurej, Ibnu Jurej, yang lahir tahun 80, wafat tahun 140 Hijriah. Jadi usianya kurang lebih 60 tahun. Ibnu Jurej. Jadi menurut dua sumber yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khillikan, yang pertama menyusun tafsir secara terpisah seperti ini, Ibnu Jurej. Di mana yang ditafsirkan seluruh ayat Quran dan surat-suratnya dan urutannya sebagaimana ada pada mushaf. Penyusun tafsir yang termasyhur pada tahap ini ialah Ibnu Majah yang wafat tahun 273 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Abu Bakar Al-Mundir An-Naisaburi yang wafat tahun 318 Hijriah. Ibnu Abi Hatim yang wafat tahun 327 Hijriah. Ibnu Hibban yang wafat tahun 369 Hijriah. Al-Hakim yang wafat tahun 405 Hijriah. Ibnu Marduweh yang wafat tahun 410 Hijriah dan lain-lain. Yang termasyhur pada tahap ini. Di antaranya di sini disebut Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Abi Hatim yang terkenal dengan tafsir mereka berdua. Dan kedua-duanya nanti termasuk tafsir bil ma'sur. Keistimewaan tafsir pada tahap ini diantaranya ada empat A sampai D. A, tafsir yang disusun pada tahap ini menggunakan tafsir bil ma'sur. Bukan biroi, tapi bil ma'sur tahap ini. Baik bersumber dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dan dari para tabi'in. B, keistimewaan tafsir pada tahap kedua ini. Tafsir pada tahap ini menggunakan sanad yang mutasil kepada penyusun tafsir bersangkutan. Jadi punya sanad sendiri. Seperti tadi diberi contoh, tafsir At-Tabari atau Ibnu Jarir itu sanad sendiri. Tafsir Ibnu Abi Hatim itu sanad sendiri. Ada contohnya di sini. Dua tafsir ini. C, pada tahap ini belum ada perhatian terhadap kritik dan memilih yang sahih pada periwayatan hadis-hadis dalam tafsir tersebut. Bahkan sebagian mereka hanya menyebutkan riwayat-riwayat. Jadi pokoknya riwayat-riwayat disebutkan. Baik yang sahih disebutkan maupun yang dhaif disebutkan. Dan tidak dipilih yang sahih semata. Seperti halnya Ibnu Jurej. D, yang keempat, keistimewaan tafsir pada tahap kedua ini meluasnya riwayat Israiliyat. Hingga tersusun darinya, dari Israiliyat ini jumlah tidak sedikit yang tersisip dalam tafsir. Itulah tafsir tahap kedua. Nah, tahap ketiga. Pada tahap ini sanad-sanad diringkas dan asar-asar yang diriwayatkan dari ulama salaf ditukil tanpa disandarkan kepada sumbernya. Maka berbaur yang sahih dengan yang dhaif. Itu tahap ketiga. Hal ini merupakan kekeliruan berbahaya dan celah bagi musuh Islam untuk merusak. Seandainya para ulama tidak sigap dalam mengungkap kepalsuan mereka dan membedakan yang sahih dari yang dhaifnya. Ini bahaya. Karena tadi disebutkan ditukil tanpa disandarkan kepada
sumbernya. Sehingga yang sesuai dengan yang dhaif itu berbaur. Pada masa ini pun bertambah pendapat-pendapat dalam tafsir berdasarkan ro'yu. Baik yang mahmud, tafsir berdasarkan ro'yunya, yang terpuji, yang boleh, maupun yang madmum tercela. Dan berani menerangkan Al-Quran tanpa ilmu. Ini disebutkan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran pada juz kedua halaman 190. Riwayat Israiliyat pun kian meluas. Pembahasan yang kurang berfaidah lebih diperdalam, gitu. Padahal kurang berfaidah, lebih diperdalam pada tahap ketiga ini. Hingga pembahasan yang sangat penting dari urusan agama menjadi terabaikan. Demikian disebutkan dalam Usulut Tafsir wa Manahijuh, karya Fahad bin Abdurrahman Ar-Rumi pada halaman 38. Kemudian yang terakhir, tahap keempat. Jadi tahap ke-1, ke-2, ke-3, ini keempat. Tafsir pada periode ini merupakan natijah atau hasil dari periode sebelumnya, di mana pintu tafsir menjadi terbuka gitu, untuk disusupi riwayat palsu dan dhaif sampai masa kita dewasa ini. Yang pada mulanya tafsir berpijak pada riwayat dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in, itu masih steril. Kini yang dijadikan pegangan adalah tafsir biroi justru, bukan tafsir bil ma'syur. Demikian itu merupakan akibat bermunculannya firqah-firqah dan madhab-madhab dalam Islam. Maka penganut masing-masing madhab menafsirkan Al-Quran sesuai dengan madhab dan keyakinan mereka. Sebagaimana pendalam suatu ilmu menafsirkan suatu dengan ilmu yang mereka dalami, walaupun penafsiran tersebut sangat jauh dari maksud Al-Quran itu sendiri. Jadi mulai melenceng itu tafsir di masa keempat ini. Melenceng dari tujuan pokok yaitu menafsirkan Al-Quran. Itu mulai melenceng. 26 di bawah di footnote disebutkan ini dinukil dari Manahilul Irfan Ulumul Quran karya Az-Zarqani, juz pertama halaman 501. Dan di antara tafsir terpenting yang dibukukan pada masa pentadwinan ini ialah pertama tafsir bil ma'sur, ada Jami'ul Bayan fit Tafsiril Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua ada Bahrul Ulum, tafsir Bahrul Ulum karya Abu Lais As-Samarqandi, namanya tafsir Bahrul Ulum. Yang ketiga ada tafsir Al-Kashfu wal Bayan an Tafsiril Quran karya As-Sa'labi. Yang keempat ada Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi. Yang kelima Al-Muharrarul Wazij fit Tafsiril Kitabil Aziz karya Ibnu Attiyah. Yang keenam ada tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur karya As-Suyuti. Yang ketujuh Tafsirul Quranil Azim karya Ismail Ibnu Katsir. Yang kedelapan Al-Jawahirul Hisan fit Tafsiril Quran karya As-Sa'alibi. Kalau tadi As-Sa'labi, Al-Kashfu wal Bayan. Kalau ini Al-Jawahirul Hisan karya As-Sa'alibi. Kemudian yang kesembilan ada tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani. Dan yang ke-10 ada Adwaul Bayan fi Idhil Quran bil Quran karya Asy-Syinkiti. Dari namanya saja jelas tafsir Quran bil Quran. Kemudian tafsir biroi pada masa pentadwinan ini yang pertama ada tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Hanya kita harus hati-hati karena beliau ini mu'taziliyun, gitu. Ada mu'tazilahnya. Kemudian yang kedua tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir karya Al-Fakhrur Razi. Yang ketiga Madarikut
Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil karya An-Nasafi atau tafsir An-Nasafi nanti masyhurnya. Yang keempat, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil karya Al-Khazin, tafsir Al-Khazin nanti disebutnya. Yang kelima termasuk Biroi juga, tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Yang keenam, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Al-Baidawi, makanya masyhur disebut tafsir Al-Baidawi. Yang ketujuh, tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi disusun oleh dua ulama, qadarullah namanya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, makanya disebut tafsir Jalalain, tafsir Quran Azim. Yang kedelapan, pada masa pentadwinan ini pun tersusunlah tafsir Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Kitabil Karim karya Abu Su'ud. Yang kesembilan, Ruhul Ma'ani fit Tafsiril Quranil Azim was Sab'il Masani karya Al-Alusi, makanya masyhur disebut tafsir Al-Alusi. Yang kesepuluh, tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridho, hanya tidak selesai tafsir ini. Yang ke-11 ada tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Di sini contoh-contohnya ada sebagian. Nomor 2 ada, nomor 7 ada, 8 ada, 9 ada, 11 ada, sebagian. Demikian disebutkan dari buku Usul Tafsir wa Manahijuh halaman 40. Itulah perkembangan tafsir atau akhir pembahasan dari perkembangan tafsir. Mulai pada masa Rasulullah SAW, kemudian masa para sahabat radhiyallahu anhum, pada masa para tabi'in, dan yang terakhir pada masa pentadwinan. Dan masa pentadwinan ini dibagi 4 tahap. Pertama dengan kekhasannya, kedua juga demikian, ketiga sampai keempat, dan ada kitab-kitab tafsir yang mulai sudah tersusun seperti yang barusan kita sebutkan, baik yang termasuk tafsir bil maksur maupun bir roi. Insya Allah nanti kita akan membahas bagian B dari dasar-dasar tafsir ini, ulumut tafsir atau usul tafsir ini, yaitu terkait perbedaan mufassirin. Terkadang ahli tafsir yang satu dengan yang lain berbeda dalam menafsirkan. Itu yang akan dibahas berikutnya. Jadi perbedaan mufassirin dan sebab-sebabnya. Kenapa terjadi perbedaan? Pasti ada sebabnya. Demikianlah untuk pertemuan kali ini.